Kami kelompok 8 manajemen keuangan 1 yang beranggotakan Faiz Aminullah Abror 1903 10 21 48, Kavita Dea Aryana 1903 10 21 51, Hanita Ayu Wardani 1903 10 21 52, Pratiwi Dwi Handini 1903 10 21 62, Anggun Ranitasari 1903 10 21 64, Satria Krisna Aditya 2003 10 22 87, Perencanaan dan pengendalian keuangan. Yang pertama, perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan bersangkut paut dengan penyusunan proyeksi penjualan, laba, dan aktiva yang didasarkan pada berbagai strategi produksi dan pemasaran. Kemudian memutuskan cara memenuhi kebutuhan keuangan yang diramalkan. Poin yang A, teknik perencanaan keuangan ada anggaran kas. Langkah-langkah dalam penyusunan anggaran kas. Yang pertama, menerapkan asumsi yang diperlukan. Yang kedua, memperkirakan penjualan di masa mendatang. Yang ketiga, mengidentifikasi kas masuk lainnya. Yang keempat, mengidentifikasi kas keluar. Dan yang kelima, menghitung aliran kas bersih. Yang selanjutnya ada metode presentase penjualan. Dalam metode ini, yang perlu dilakukan adalah memperkirakan hubungan antara biaya dengan penjualan. Poin yang B, model-model perencanaan keuangan. Yang pertama, perencanaan keuangan jangka panjang. Perencanaan keuangan jangka panjang adalah perencanaan keuangan perusahaan untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang jika melakukan rencana tindakan keuangan dan keputusan strategis tertentu. Model-model perencanaan keuangan jangka panjang antara lain 1. Model presentase penjualan atau sales percentage method. Yang kedua, model lain. Yang kedua, perencanaan keuangan jangka pendek. Perencanaan keuangan jangka pendek adalah perencanaan keuangan yang di dimensi waktunya biasanya kurang dari 1 tahun. Tujuan perencanaan keuangan jangka pendek adalah untuk menjaga likuiditas perusahaan. Alat yang diperlukan adalah dengan menyusun anggaran kas. Yang kedua adalah pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan adalah tahap di mana rencana keuangan diimplementasikan, yaitu menyangkut umpan balik dan proses penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin bahwa rencana terlaksana atau untuk mengubah rencana yang ada sebagai tanggapan terhadap berbagai perubahan dalam lingkungan operasi. Tujuan dari pengendalian keuangan diantaranya 1. Menentukan persyaratan modal. Kedua, menentukan struktur modal. Ketiga, membingkai kebijakan keuangan. Dan yang keempat, memanfaatkan sumber daya keuangan langka. Macam-macam pengendalian keuangan dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah pengendalian kas jangka pendek. Tujuan utama dari suatu pengendalian kas jangka pendek adalah untuk melihat bagaimana uang tunai itu bergerak. Jika perusahaan bekerja sebagaimana direncanakan, pengendalian harus menyoroti pada suatu dasar bertahap pada keperluan suatu pinjaman jangka pendek. Hal itu sangat relevan untuk suatu bisnis musiman, bahkan jika diperoleh laba yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah pengendalian kas jangka panjang. Tujuan dari suatu pengendalian kas jangka panjang adalah untuk melihat arus kas yang ditimbulkan oleh rencana laba perusahaan jangka panjang dan untuk menaksir investasi modal yang diperlukan untuk mempertahankan rencana itu.
Persyaratan pinjaman perusahaan dapat dilihat dari arus kas dan suatu keputusan dapat diambil tentang bagaimana dana dapat diperoleh. Sebaliknya, surplus kas bertambah, keputusan bisa diambil untuk meningkatkan dividen, menanamkan uang di luar perusahaan, atau menginvestasikan ke dalam lebih banyak aset dalam perusahaan. Analisis impas. Analisis titik impas atau break-even point adalah suatu keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu, keuntungan atau kerugian sama dengan nol. Tujuan analisa break-even point. 1. Nilai BEP membantu dalam menentukan volume kapasitas produksi yang tersisa setelah tercapainya BEP. 2. Dengan adanya nilai BEP, perusahaan bisa menentukan langkah efisiensi kerja yang bisa dilakukan. 3. Nilai BEP membantu pengusaha untuk mengetahui perubahan nilai laba jika terjadi perubahan harga produk. 4. BEP dapat membantu menentukan kerugian yang terjadi. Pembentuk break-even point. 1. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang nilainya akan tetap dan konstan walaupun terjadi perubahan pada proses produksi. Biaya tetap bisa berupa biaya penyusutan mesin, biaya tenaga kerja, biaya sewa gedung atau gudang, dan sebagainya. 2. Biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang nilainya dapat berubah-ubah per unitnya. Perubahan ini disebabkan oleh volume kapasitas produksi yang bisa meningkat atau menurun sesuai dengan permintaan pasar. Contohnya biaya listrik, biaya transportasi, dan sebagainya. 3. Harga jual atau price adalah harga yang diperoleh dari seluruh biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang ditambah dengan nilai keuntungan atau margin yang ingin diperoleh. 4. Pendapatan adalah penghasilan yang didapatkan dari semua penjualan produk. Jumlah pendapatan diperoleh dari harga jual dikalikan dengan jumlah produk yang terjual di pasar. Metode perhitungan break-even point atau BEP. Yang pertama, BEP per unit. Cara menghitung BEP unit adalah biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Yang kedua, BEP nilai penjualan. Cara menghitungnya adalah biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi harga. Yang ketiga, BEP dengan satuan mata uang. Cara menghitungnya adalah biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit dibagi harga per unit. Leverage operasi. Leverage operasi adalah pengaruh biaya tetap operasional terhadap kemampuan perusahaan untuk menutupi biaya tersebut. Dengan kata lain, pengaruh perubahan volume penjualan TOHI terhadap laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Besar kecilnya leverage operasi dihitung dengan DOL atau Degree of Operating Leverage yang dirumuskan sebagai berikut. DOL sama dengan persentase perubahan EBIT per persentase perubahan penjualan. Selanjutnya adalah analisis impas kas. Analisis sumber dan penggunaan kas disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan alasan mengenai perubahan tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaan-penggunaannya. Untuk arti penting kas bagi sebuah perusahaan, kas mempunyai kedudukan sentral dalam usaha menjaga kelancaran operasi perusahaan. Jumlah kas yang memadai sangat penting bagi kelancaran usaha sehari-hari maupun bagi keperluan menunjang pelaksanaan keputusan strategi jangka panjang. Arus kas diklasifikasikan menjadi 3, yaitu aktivitas operasi, 2. Aktivitas investasi, 3. Aktivitas pendanaan.
Tujuan analisis sumber dan penggunaan kas. 1. Menunjukkan perubahan kas selama satu periode. 2. Mengidentifikasi sumber-sumber kas selama satu periode. Ketiga, mengidentifikasi penggunaan kas selama satu periode. Adapun untuk sumber penerimaan kas suatu perusahaan. Pertama, hasil penjualan investasi jangka panjang. Kedua, penjualan emisi saham atau adanya tambahan modal dari pemilik dalam bentuk kas. Ketiga, pengeluaran surat tanda bukti hutang, baik itu wesel atau obligasi. 4. Bertambahnya hutang kewajiban, baik jangka pendek maupun panjang. 5. Adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas yang diimbangi dengan adanya penerimaan kas. 6. Adanya penerimaan kas karena sewa, bunga, atau dividen dari investasinya, sumbangan, hadiah, dan restitusi pajak.